Berjumpa kembali di channel Ayam Hias Kulon Progo. Pada kesempatan video kali ini saya akan mereview entok jumbo dari Trah Tonton. Nah, di kesempatan video kali ini kita hanya mungkin mengisi waktu luang untuk di siang hari ya. Kita akan mereview entok jumbo yang saya titipkan di tempat teman saya, karena ini ibaratnya saya membangun relasi untuk entok jumbo. Namun di dalam konten kali ini kita tidak akan, namun di dalam konten ini saya tidak bermaksud untuk mungkin dibilang apa ya, nanti takutnya salah paham para audiens yang menontonnya bahwa apa yang sekarang tren itu adalah ternak entok jumbo. Namun hanya video kali ini kita hanya mereview biar menjadi pengalaman atau biar menjadikan sebuah gambaran atau pandangan tentang entok jumbo. Jadi semua itu prospek kalau kita memang benar-benar menekuninya dengan serius, menekuninya dengan sepenuh hati, pasti ternak apapun akan menghasilkan rezeki. Jadi kita tidak akan mendoktrin untuk teman-teman audiens yang menonton bahwa kita menggiring ke opini bahwa ternak entok jumbo itu pada era sekarang, era tahun 2022 adalah prospek untuk masa depan. Sebenarnya gimana ya istilahnya, entok jumbo itu kalau kita memahami, kalau memang kita ikuti, sebenarnya adalah pemuliaan genetik yang sejatinya semua hewan ternak itu yang akan bermuara ke konsumsi itu pasti jelas arahnya. Jadi untuk pada akhir atau pada masa sekarang ini jelas bahwa kuliner dari bahan baku entok itu sudah ada dan sudah jelas. Jadi sehingga kenapa ini mungkin kita juga memelihara entok jumbo, karena yaitu tadi semua karena ibaratnya kita pemuliaan genetik saja. Jadi tidak ada kita bermaksud untuk bahwa yang lokal itu tidak prospek, yang prospek adalah yang jumbo, itu tidak. Nah, untuk kondisi saat ini mungkin teman-teman masih menganggap bahwa entok jumbo itu harganya masih tinggi selangit. Namun yang harus perlu diketahui oleh audiens yaitu kenapa harganya tinggi itu sudah hukum pasar atau hukum alam. Jadi ketika barang itu masih terbatas dan permintaan pasar itu tinggi, itu jelas pasti akan mahal. Sehingga hal semacam itu teman-teman nggak usah kagetan atau kegutan dengan mungkin adanya konten-konten yang menggiring bahwa seolah-olah membangun narasi entok jumbo dengan penghasilan ternak entok jumbo dengan penghasilan sekian. Namun semua itu kita harus pandai membaca kondisi pasar yang sedang berjalan. Nah, kondisi saat ini mungkin teman-teman ketika ingin memelihara entok jumbo mungkin ini belum terlambat. Kenapa belum terlambat? Yang jelas saat ini entok jumbo masih ke arah mungkin dibilang hobi bisa, dibilang banyak yang berburu untuk dipelihara untuk upgrade, memperbaiki mungkin kualitas yang ternak juga bisa, jadi masih tinggi. Ketika teman-teman mungkin beternaknya mulai dari sekarang, ekspektasinya itu sebenarnya masih ke arah mungkin koleksi ataupun kebanggaan dari apa yang dipelihara oleh teman-teman. Namun jelas harus diketahui bahwa nanti semuanya ketika semua orang itu sudah punya dan di daerah tempat teman-teman berada tinggal entok jumbo itu sudah banyak, pasti semuanya harga akan mengalami penurunan. Masalah harga murah itu tergantung gimana ya, tergantung pasar. Jadi tidak ada acuan murah itu seberapa,
kalau murah sekarang sebenarnya dibanding 3 tahun yang lalu murah sekarang, karena dulu itu betina jumbo segini ini sudah 3,5 juta. Sekarang mungkin 1 jutaan dapat, ini udah seistimewa ini. Jadi kategori murah itu sebenarnya tidak ada acuan, kecuali memang dulu orang yang udah banyak terlibat di harga tinggi, sekarang mungkin harganya mulai menurun karena yang melihara itu sudah banyak, dianggap murah. Sebenarnya kalau kita berternak itu ekspektasinya atau atas dasar kita semua ujungnya untuk ibaratnya untuk pedaging, jual pedaging lah, kita pelihara yang gede. Jual pedaging kan otomatis harganya tetap tinggi, itu pasti nyaman. Tapi ketika teman-teman mengalami sikap yang kagetan, sikap yang kegutan, ikut-ikutan, terbawa oleh narasi, terbawa oleh opini, yang ada pasti kecewa. Kayak teman saya ini sebenarnya yang saya titipkan dulu peliharanya cuma ayam Bangkok, ya bukan cuma sih sebenarnya, ini udah updatean juga daripada pelihara ayam kampung, mending ayam ini sebenarnya. Ini banyak, dulu ini bekas kandang kelinci, dulu juga saya bangun kandang kelinci. Terus apa yang tren kita ikuti, pindah dulu ke ayam Bangkok. Tapi ternyata teman saya masih senang dari atas dasar melihara itu, atas dasar senang dulu memelihara kelinci jenis NZ. Sekarang bosan, dan ini sekarang merambah ke dunia entok yaitu jumbo. Nah, untuk teman-teman mungkin sedikit untuk kita sama-sama belajar, kita tidak menggurui karena saya bukan di bidang entok, sebenarnya saya di bidang kalkun. Dulu saya itu orang kelinci, tapi sekarang kelinci memang saya tinggal karena kelinci itu untuk kita ngejar hasil itu kalau kita untuk pedaging sangat lambat. Jadi saya sekarang fokus ke kalkun, namun peliharaan saya juga merambah ke entok jumbo. Karena apa? Semua karena saya atas dasar dengan muara akhir pasti ke konsumsi, pasti jelas. Jadi kalau teman-teman mungkin belum tahu ciri-ciri entok jumbo, sebenarnya entok jumbo itu banyak ya. Untuk apa ya, untuk kategorinya yang dikatakan trah jumbo, bener-bener jumbo itu sebenarnya banyak, dan dari versi peternak-peternak itu pun juga beda-beda. Ada yang mengatakan leher harus panjang, badan tegap, ekor turun ke bawah, itu juga ada. Ada juga yang mengatakan yang penting badannya besar, panjang, juga sudah dikatakan jumbo. Ada yang memang mewajibkan kaki tinggi dan lebar, itu juga bisa. Jadi tapi kalau menurut saya secara nalar, secara logika saya, memang entok jumbo itu postur dari tubuhnya itu beda-beda. Jadi kalau saya utamakan penampilan. Jadi kategori penampilan itu kan ada nanti kepala, leher, dada, terus ada badan, ada ekor, ada kaki, dan nanti warna jelas. Karena saat ini untuk warna entok jumbo saat ini di tahun 2022 ini akhir masih kepegang entok jumbo itu di warna putih. Jadi kalau banyak hitamnya mungkin sudah pemuliaan genetik dari warna entok warna lain yang sudah mungkin di F kan berapa, mungkin bisa juga. Namun saya tidak tahu saat ini dan belum tahu kalau entok jumbo itu juga ada yang warna hitam, karena di kontes-kontes entok jumbo itu saat kemarin saya melihat juga masih dipegang oleh warna putih-putih dan kepala hitam berpeci. Jadi mungkin teman-teman bingung seperti apa toh entok jumbo, dan kemarin juga ada yang langganan saya juga ikut memelihara entok jumbo, tapi ternyata tidak sesuai apa yang dibayangkan. Katanya apa bedanya dari entok lokal yang ada, tapi sebenarnya itu hanya kita memang kalau mau beli entok itu jumbo yang benar-benar jumbo memang harus tahu breedernya harus tahu dan terpercaya, amanah, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang disebutkan entok jumbo itu sesuai kriteria. Jadi tidak asal-asalan dengan kualitas jelek tetap dikatakan jumbo. Mungkin di video kali ini teman-teman saya hadapkan dengan 3 ekor entok jumbo. Ini 2 jantan 1 betina, dan betinanya ini calonnya kayaknya super sekali. Dan ini sebenarnya kontet apa gimana Mas?
Ini yang punya ini tidak mau di video. Itu teman saya, sahabat saya. Itu kemarin ambil 6 tapi mati 2 mas. Mati 1. Mati berapa? Mati 1. Yang 1 dibawa oleh temannya juga, teman saya juga, untuk juga dijadikan perbandingan dari ambil ke ternaan saya dan ternaan lain, nanti mungkin dibedakan. Ini sebenarnya kontat, ini kontat itu kalah dalam apa ya? Dalam makan atau dalam anu itu kalah. Sebenarnya dulu dipisah, namun kriteria jumbo juga sudah masuk. Ini entah jantan apa betina, ini kurang paham. Tapi yang jelas ini 2 jantan 1 betina. Ini teman-teman saya ajak untuk sama-sama belajar. Teman-teman bisa melihat entok jumbo, yaitu dari kepalanya. Kepalanya besar. Untuk leher juga harusnya sebenarnya kalau saya mengikuti kriteria saya yang saya suka, itu memang panjang. Dan ditambah bukan hanya panjang, tapi nanti dewasanya harus keker kayak leher entok beton. Itu saya memang suka yang seperti itu. Kedua, badan jelas harus panjang. Ekor memang saya postur suka yang turun, itu udah beda dengan entok lokal. Dan untuk kaki teman-teman bisa melihat tinggi, dan untuk telapaknya teman-teman bisa melihat ini lebar sekali, telapaknya lebar. Dan betina pun teman-teman bisa melihat beda dengan entok yang biasa atau lokal atau jumbo-jumbonan itu juga. Tapi untuk betina sendiri sangat susah ya teman-teman untuk membedakan kriterianya antara yang benar-benar ori jumbo atau tidak, karena betina jumbo itu sebenarnya tidak terlalu beda jauh dengan entok lokal. Jadi yang terlihat itu biasanya jantan. Namun untuk yang betina biasanya dari lehernya dan posturnya sebenarnya juga, kalau yang sudah hafal itu tahu, tapi kalau yang belum memang apa bedanya itu susah sekali. Teman-teman bisa melihat ini yang betina. Yang betina itu yang ini. Biasanya betina memang sayapnya lebih cepat tumbuh. Teman-teman bisa melihat dari leher, kepala, badan beda. Ini jantan. Ini jantan juga tinggi kakinya. Untuk kaki sendiri memang kalau saya tetap jumbo yang standar ya harusnya tinggi dan lebar, itu sudah wajib menurut saya. Itu wajib untuk kriteria entok jumbo. Dan ini mungkin teman-teman banyak yang mengira bahwa ini semua tergantung pakan, itu bebas mau mengatakan seperti itu, namun faktor genetik akan mempengaruhi dari postur entok tersebut. Jadi mungkin gini ya teman-teman, teman-teman sudah melihat perbedaan entok jumbo. Ini usia 1,5 bulan, teman-teman bisa melihat tinggi jelas, kaki lebar. Jadi untuk mungkin sedikit tip teman-teman, kalau mau beli entok jangan hanya soal ditimbang, mending cari ibaratnya gimana ya, bukan ibarat sih, mending cari postur yang standar dari entok jumbo. Dan standarnya mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, mungkin cari di Google, itu sudah lengkap dari entok jumbo. Tidak hanya bobot, kalau bobot bisa dipacu, bisa dibuat, namun untuk body itu postur susah dibuat kalau bukan genetik. Ini genetik tronton dulu dari Blitar, dan alhamdulillah saya dulu beli bibit 2 juta sepasang usia 4 bulan, dan ini alhamdulillah turunannya juga tidak mengecewakan. Namun sekarang jantannya sudah dicuri orang dan hilang. Sekarang ini tinggal ini terahnya yang ada karena sudah terlanjur kejual. Ya mungkin sedikit dari video tadi penjelasan, sama-sama belajar ya teman-teman, untuk kita tidak terkecoh atau kita jangan sampai menjadi orang yang kagetan, melu-melunan atau kegutan, gegeran dengan opini yang ada. Yang jelas ketika teman-teman ingin beternak, dasari dulu dari dasar atas untuk karena suka, hobi, atau memang tujuannya untuk tambahan penghasilan. Jadi nanti ketika terjadi penurunan harga, terjadi apa-apa itu tidak mengecewakan terlalu sangat dirasakan. Jadi semoga teman-teman dalam beternak, dalam
memelihara hewan-hewan itu memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang enak dirasakan, sehingga kita memelihara hewan itu sepenuh hati. Mungkin video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa untuk membagikan ke rekan sanak saudara agar nanti ketika teman-teman juga ikut memelihara endok jumbo tidak terkecoh, tidak asal jumbo, namun benar-benar cari spek yang standar jumbo. Sekian dari saya ya, terima kasih.